Bicaralah yang betul, berbicara yang ramah, berbicara. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 sloka memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya Om Awiganamastu Namasidam Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Guru Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang pikiran yang merupakan bagian dari Trikaya Parisuddha itu. Sekarang saya akan menyampaikan tentang perkataan atau ucapan. Pemirsa yang budiman, di dalam Canakya Nitisastra dikatakan wasita nimintanta ketemu Laksmi. Akibat pembicaraan kita bisa menyebabkan orang bahagia. Wasita nimintanta ketemu duka. Akibat pembicaraan itu bisa menyebabkan orang itu menderita, sedih, sengsara. Wasita nimintanta ketemu pati. Akibat dari pembicaraan itu bisa menimbulkan kematian. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, mencermati dari sabda-sabdanya ini, hendaknya kita sudah harus memikirkan bagaimana caranya untuk kita menjaga kesucian perkataan kita yang menyentuh hati nurani, kita betul-betul dapat membahagiakan semua pihak. Pemirsa yang terkasih, kenapa kita harus selalu menjaga kesucian daripada perkataan? Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 sloka 15, Anu duega karam wakyam satya prahitam saiwa wan manam ucyate. Berbicaralah yang benar, berbicaralah yang jujur, berbicaralah yang dapat dipercaya, dan membiasakan diri membaca pustaka suci Weda. Pemirsa yang terkasih, begitu ringan nampaknya ucapan-ucapan itu, namun penuh arti, penuh makna untuk kita melakukan satu perbuatan yang mengarah ke perbuatan yang baik. Tentunya itu diawali dari pikiran muncul ke dalam satu perkataan. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, kita melihat banyak orang-orang intelektual, banyak orang-orang cerdas dan terpelajar, banyak orang-orang perkasa dan berkuasa, tapi tidak sedikit orang digelincirkan ulah akibat kata-katanya yang dapat menyakiti orang lain. Bukankah kita diajarkan di dalam kisah Ityasa dan Purana bagaimana pembicaraan-pembicaraan seperti putra daripada Raja Ugrasena, yaitu Kamsa. Kamsa kata-katanya sangat sumbar, kata-katanya sangat sombong. Dia mengatakan karena kekasaran keberingasannya, dia itu pernah berkata, "Wahai para dewa, dewa mana yang mampu akan menghabisi nyawaku? Dewa yang berani dengan aku akan habisi." Dewa pun ditantang oleh Raja Kamsa ini. Dan Raja Kamsa membantai putra-putranya, putra Dewaki, yaitu keponakannya sendiri. Dia tidak peduli. Ayahnya dipenjarakan, tidak peduli. Dan penasehat daripada kerajaan dipenjarakan oleh Kamsa sendiri.
dan kata-katanya sangat sombong, kata-katanya sangat angkuh, karena kata-kata ini akan bisa menjerumuskan ke jurang neraka. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, akhirnya apa yang terjadi? Begitu dengan kesombongannya, tiba-tiba langit tergetar dan petir itu suara gemuruh terdengarnya. Wahai Kamsa, dengan sifatmu dan kata-katamu yang sombong dan angkuh, kau akan dibantai oleh keponakanmu sendiri, yaitu keponakanmu yang ke-8. Itulah sebabnya Raja Kamsa memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya, setiap dewaki yang melahirkan dibantai habis, dan setelah itu ke-8 itu sudah tewas keponakannya sendiri dibantai oleh. Pada saat itu dah dia semakin mengumbar kata-kata, semakin sombong dan semakin angkuh. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Dan pada saat kelahiran putra Dewaki yang ke-8, pada saat itu semua suasana sepi, tidur pulas. Pada saat itulah dia membisikkan, memindahkan anak itu, menukar anak itu yang ada di seberang sungai yang mulia. Pemirsa yang terkasih, tetapi rasa ketakutan sesungguhnya itu Raja Kamsa itu ada, sehingga dia berkata pada saat itu, dia memerintahkan anak buahnya yang paling dipercaya, setiap ada yang lahir di desa ini, dimanapun ada kelahiran bayi itu harus dibunuh. Maka daripada itu dia memerintahkan, tapi ternyata sesumbar omong daripada Raja Kamsa ini tidak terbukti. Maka Raja Kamsa sendiri akhirnya tewas. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, maka daripada itu Wasita Nimintaka ketemu Laksmi, kata-kata itu bisa menyebabkan orang berbahagia. Maka daripada itu Weda mengajarkan, berbicaralah yang lembut, berbicara yang ramah, berbicara yang penuh kasih, karena dengan kasih itu akan menambah kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa yang terkasih, itulah kita berbicara dari kata-kata bisa menyebabkan orang itu bahagia, orang itu sedih, orang itu menderita, bahkan kematian bisa disebabkan karena kata-kata. Video singkat yang dapat saya kemukakan ini semoga membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.